Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa qulubina jami'an liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ini temanya tema kita semua, dan ibu kalau mau sedikit merenung, ini kebetulan saya baru 2 hari juga baru datang. Haji itu sebenarnya sedang berbicara masalah kematian, sampai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dinamakan surat khusus dalam Al-Quran, namanya surat Al-Hajj. Tidak ada surat As-Salah, tidak ada surat Az-Zakah, tidak ada surat As-Siyam, tidak ada surat namanya surat Al-Jihad. Yang ada surat Al-Hajj. Yang menarik, dalam surat Al-Hajj itu ibu kalau baca tuntas dari ayat 1 sampai ayat terakhir diajak oleh Allah untuk sujud tilawah 2 kali, supaya kita jelas orientasi hidup ini. Hidup ini ujung-ujungnya mati. Kalau bahasa Nabi, la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya itulah kehidupan akhirat setelah kita mati. Nah, muqaddimah akhirat itu mati. Ibu mau atau tidak mau, pasti kita mati. Yang menarik juga, dan saya menikmati betul haji tahun ini, Ibu, sekaligus mengevaluasi diri. Benarkah saya ini berorientasi akhirat? Ibu kalau perhatikan surat Al-Hajj, surat haji, itu justru ayat pertama berbicara kiamat. Kan begini, kiamat itu ada 3. Ada kiamat kecil, namanya kematian. Jadi kiamatnya ibu, kiamatnya kita semua ini, ya mati. Mati itu kiamat secara pribadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu, setiap jiwa yang punya nafas itu pasti dha'iqah, dhauk, merasakan yang namanya mati. Tidak ada ibu akan hidup terus begini. Panjang-panjangnya umur kita rata-rata paling tua betul 100 tahun. Ya. Tapi kata Nabi, ingat, kita ini umat Muhammad rata-rata, kalau dipukul rata-rata, umurnya kita ini antara 60
sampai 70. Itu rata-rata. Kalau lebih, itu berarti bonus dari Allah. Allah masih percaya kepada orang yang kepala 7 ke atas. Masih dipercaya oleh Allah untuk nyambung hidup, memperbanyak amal saleh. Ibu-ibu, yang kedua ada namanya kiamat menengah, as-sa'ah al-wusta, kiamat pertengahan, tidak kecil, tidak dahsyat, tidak kubro, kiamat tengah-tengah. Apa itu? Mautul insan fi qarnin wahid, meninggalnya manusia dalam satu generasi. Ini kayak kemarin tsunami di Aceh beberapa belas tahun yang lalu itu namanya kiamat tengah-tengah, karena yang meninggal langsung dalam hitungan menit 300.000 orang sekaligus meninggal. Alam yang tidak mau bersahabat. Kalau di zaman Sayyidina Umar itu ada 2 kali, namanya ta'un amwas, penyakit ta'un menular. Ya, kayak kemarin kita mengalami COVID itu kiamat menengah namanya itu, Bu. Alhamdulillah Ibu selamat. Kita semua buktinya sampai saat ini kita masih bisa hidup. Dan nanti puncaknya ada kiamat al-kubra, kiamat yang paling besar, kiamat yang sesungguhnya, di mana Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini semua manusia di alam dunia ini tidak ada satupun yang bisa hidup, semua pasti mati. Ya, dengan adanya kiamat, goncangan yang lebih dahsyat nanti di akhir zaman. Nah, paling tidak buat kita, karena temanya al-maut, ini adalah kiamat yang akan menimpa kepada kita secara pribadi. Semua kita akan mengalami namanya kiamat kecil. Apa itu? Mati. Nah, yang menarik Ibu, dalam suratul Hajj itu ayat pertama berbicara kiamat. Ibu lihat nanti, ini tidak ada di lembaran itu ya. Saya agak keluar sedikit biar lebih tergambar bagaimana persiapan kita menghadapi kematian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat pertama, Bu. Surat Haji kok bicara kiamat? Ini supaya sadar orang kalau haji itu sebenarnya menuju alam akhirat. Ya ayyuhan nas, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya zalzalatas sa'ah, goncangan hari kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Engkau nanti akan melihat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dia tidak sadar kalau dia punya anak itu. Karena begitu dahsyatnya kiamat itu, anaknya dilempar. Biasanya naluri seorang ibu itu, kalau ada ancaman, anak dirangkul, biar saya yang kena duluan. Iya kan? Yang penting anakku selamat. Ibu siap mati. Tapi kiamat lupa kalau ibu punya anak. Anak itu dilempar. Karena begitu dahsyatnya kiamat yang akan menimpa itu. Dan kau melihat setiap wanita yang hamil pasti keguguran. Pasti keguguran. Kata Allah, wa taranna sasukara, sepertinya manusia seperti orang mabuk semua. Itu bukan mabuk. Walakinna 'adzaballah syadid, itulah siksa Allah.
Memang nanti ibu yang akan merasakan goncangan kiamat itu hanya orang-orang kafir, orang-orang yang akan mendapatkan azab, karena nanti insya Allah kita ini yang beriman dimatikan duluan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak merasakan goncangan kiamat itu. Ibu, apa maknanya ini? Kenapa Allah meletakkan ayat pertama di suratul haji, surat haji? Seharusnya orang yang melaksanakan ibadah haji itu orientasinya orientasi kematian. Sampai dikatakan ibu, saya punya buku namanya Al-Mustakhlas fi Tazkiyatin Nafas. Itu begitu naik pesawat itu bu, saya kebetulan naik Saudi ya. Itu pesawat itu punya perasaan, ini adalah keranda mayat saya yang akan membawa saya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tidak perasaan? Itu masuk naik pesawat sudah dikit terus tuh, menyiapkan dirinya. Saya mau haji karena seluruh syariat sudah saya laksanakan semua. Makanya orang kalau sudah haji dan sukses itu sempurna keislamannya. Itu ada jaminan dari Allah masuk surga. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia sudah bersyahadat, dia juga sudah salat, dia sudah puasa Ramadan, dia berinfak, bersedekah, bahkan mengeluarkan zakat. Tinggal satu haji. Supaya 4 ini orientasinya jelas. Di ujungnya punya semangat, saya ingin berjumpa dengan Allah. Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya amalkan. Makanya disuruh haji bagi yang mampu itu ibu. Akhirnya begitu pas di mikotnya suruh pakai ihramnya, kain kafannya. Bagi yang laki-laki kan ihram ya, itu potret kain kafan kita. Subhanallah. Ada enggak ketika kita pasang ihram itu semangat kita semangat ingin berjumpa dengan Allah. Saya tidak mau main-main. Saya haji, saya ingin berjumpa dengan rumah Allah yang sebenarnya. Rumah Allah yang sebenarnya itu di mana? Ya Ka'bah itu ibu. Jadi Ar-Rahmah, Masjid Al-Irsyad, Masjid Agung, Masjid Al-Falah, Masjid Al-Ukhuwah, Masjid Al-Ikhlas, Baitus Salam, semuanya itu perwakilan. Perwakilan masjid-masjid yang ada. Masjid intinya itu apa? Rumahnya Allah itu ya Ka'bah itu. Berkumpul semua di situ, siap menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai puncaknya roh daripada haji itu, sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Berkumpullah di padang Arafah semuanya dari berbagai macam ras, suku, bangsa, warna kulit yang berbeda, warna bahasa yang berbeda, ya, kumpul semua dengan tujuan yang sama, kalimat yang sama, arah hidup yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Arafah itu seharusnya kita punya perasaan inilah padang mahsyar kita. Di Arafah itu kita berkumpul semuanya itu bu. Itu kelihatan bu, wajah asli kita semua kelihatan. Mana yang hobinya tidur, mana hobinya yang suka main HP, mana yang hobinya main foto-fotoan, dan mana orang ketika start wukuf itu betul-betul menangis dari mulai zuhur sampai maghrib itu. Baca Quran, zikir, doa, baca Quran, zikir, doa, saling berbagi dengan temannya yang lain, itu aja. Kenapa? Ini Arafah. Saya siap untuk diminta pertanggungjawabannya, dan itulah momentum afdalu ayyamid dunya, kata Nabi. Paling utamanya hari sedunia, 360 hari satu tahun, paling mulianya itu hari Arafah kemarin, hari Selasa kemarin. Dan Allah katanya turun ke langit dunia, bukan malaikat lagi. Kalau Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah. Kalau Arafah Allah yang turun, siap untuk mendengarkan doa-doa terbaik kita. Baik yang haji walaupun yang tidak haji, apalagi yang haji. Dan alhamdulillah semua jamaah pengajian, saya termasuk juga dari Khairat, saya doakan semuanya
Yang sakit mudah-mudahan segera sehat, ya. Yang banyak masalah selesai semua masalahnya, dikuatkan imannya dan masuk surga bareng-bareng ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bu. Hidup ini apa yang kita cari? Bu Sakinah punya rekening ada 3, 4, anggap masing-masing rekeningnya 200 jutaan, 500 juta, 4, 2 miliar umpamanya itu, Bu. Apa bisa dibawa ke akhirat? Yang bisa menjawab Bu Sakinah sendiri. Dan ini saya melihat ibu-ibu, Allah tiap tahun memunculkan suasana seperti itu. Tadi saya bilang sama anak-anak saya, Stitki, karena tadi penutupan panitia kurban sekaligus tasyakuran saya pulang haji ngumpul dengan mereka. Kita ini melewati 2 momentum besar dalam 1 tahun ini. Momentum Ramadan, puncaknya kita itu di 10 malam terakhir Ramadan, dan kita berharap bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar, kan begitu ya. Dan momentum kedua di 3 bulan berturut-turut seperti ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Puncaknya sudah kita lewati kemarin, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dan puncak dari semua itu tanggal 9-nya, hari Arafah itu. Hari di mana kita tahu betul Allah turun ke dunia untuk mendengarkan doa-doa terbaik kita. Ibu, maka orang yang cerdas itu dia tidak hanya berpikir dunia. Sekali lagi, tidak hanya, Bu, ya, bukan tidak berpikir, tidak hanya berpikir dunia. Selalu pikirannya, saya ini kalau mati ke surga atau kemana? Silakan ibu tanya saat ini, mumpung Allah ngasih kesempatan hidup bagi kita. Umpamanya, mudah-mudahan panjang umur semua ibu ya, panjang umur semua insya Allah. Nanti ibu maghrib, malaikat maut datang. Aku diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Ada kepastian tidak kita ini husnul khotimah dan masuk surga? Yang bisa menjawab masing-masing kita. Karena yang tahu siapa kita, ya kita ibu. Ya kita pribadi. Siapa yang tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Ya saya ibu, bukan orang lain. Bukan ibu mengukur, Masya Allah Ustadz baru pulang haji, imannya. Yang tahu bagaimana iman saya, bagaimana kualitas ketakwaan saya, kedekatan saya kepada Allah, ya saya pribadi. Maka orang yang cerdas itu, kata Nabi, berpikirnya apa? Al-isti'dadu biyaumir rahil, punya persiapan menghadapi kematian. Bu, orang yang cerdas 24 jam siap menghadapi kematian itu. Ibu masih ingat mungkin ya, saya pernah menyampaikan di bab takwa di beberapa bulan atau tahun yang lalu, di mana Allah mengatakan salah satu takwa yang ditekankan oleh Allah kepada kita ada kejelasan. Saya mati dalam suasana Islam. Ya Al-Imran ya 102 itu. Ya 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna apa? Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran 102. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengatakan kepada kita, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa makna sebenar-benarnya takwa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kita ini mati, Bu, ada kejelasan berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah, kalau pas kita meninggal dunia, pas pengajian begini, Bu, berarti kita kan sedang dalam suasana Islam. Ibu datang ke sini karena apa? Menuntut ilmu, ngaji, bukan karena nasi kotak, Bu, atau kue kotak, bukan. Datang ke sini tafaqquh fiddin. Ini bukti kalau Allah cinta sama kita. Kalau bahasa Allah, bahasa Nabi itu man yuridillahu bihi khaira
Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin. Allah mudahkan pada orang itu bisa memahami nilai-nilai agama. Di sini kita belajar. Terus ilmu mati di sini itu maknanya haqqa tuqati. Mati dalam suasana kita sedang belajar agama. Kan masalahnya begini, Bu. Hidup kan tidak pengajian terus. Halo. Kalau saya ngaji di sini, Bu, sampai maghrib, kuat enggak, Ibu? Tidak akan kuat. Apalagi sampai isya, jenuh. Kata Nabi, saatan fasaatan. Saatnya kita belajar jam 4 sampai jam 5. Kan begitu, Ibu? Ya kan? Nanti saya tuh pulang ke rumah. Masalahnya kita pulang ke rumah, nyampe di rumah, ada nggak nilai-nilai Islam yang Ibu bawa? Bu, Ibu pulang ke sini dari pengajian, pulang ke rumah, niatnya karena Allah, mata kita jaga, mulut kita jaga, kita dapatkan ilmu baru. Di tengah jalan Ibu mohon maaf, ada masalah, meninggal dunia, itu makna haqqa tuqati. Karena kita meninggal dunia sedang membawa nilai agama. Nyampe di rumah, Ibu salat maghrib jelas, itu agama, ya kan? Nggak tahu antara maghrib dengan isya. Apakah main HP? Halo? Apakah nonton? Apa? Apa ini, Bu? Televisi? Ya? Atau ngeliat YouTube? Ya? Yang paham, Ibu? Loh, tidak masalah. Tapi yang saya lihat YouTube-nya YouTube pengajian Islam. Ada Islam di situ, Bu. Yang saya lihat televisinya pengajian live dari Al-Irsyad. Islam itu, Bu. Ibu meninggal dalam kondisi melihat televisi, tapi yang dilihat adalah suasana Islam, itu makna haqqa tuqati. Oke, paham Ibu ya? Ibu setelah itu kan makan. Makan, Bu. Hati-hati makan, Bu. Banyak orang meninggal dunia pas makan, keselak. Tapi Ibu kalau makan, adabnya dijaga. Islam ada di situ. Makan pakai tangan kanan, baca basmalah, baca bismillah, dinikmati betul. Dia tidak sendirian, didampingi sama anaknya, sama suaminya. Ada kebersamaan di situ. Demi Allah, pas lagi makan kemudian kita tidak bisa nelan terus mati, itu makna haqqa tuqati. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Bu, nanti kita tidur. Yang bisa menjawab Ibu, apakah tidur kita Islami atau tidur hanya kebiasaan rutin tiap saat seperti itu, tiap malam seperti itu? Kalau tidur yang Islami, Ibu sebelum tidur berwudu. Kenapa? Jangan-jangan saya mati di sini. Saya mau mati, tidak tahu. Ibu berwudu, kawudu is-salah kata Nabi. Sebelum itu Ibu baca Al-Fatihahnya, baca 5 ayat Al-Baqarahnya pertama itu, baca ayat kursinya, kemudian baca 2 ayat atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis sama. Setelah itu dekatkan dengan mulut kita ini, Bu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian suruh tiup kata Nabi ke seluruh anggota tubuh kita. Berdoa seakan-akan malam ini malam terakhir. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Saya mau mati sejenak ini, Bu. Jangan-jangan mati betulan. Mati tidur seperti itu dalam kondisi berwudu, itulah haqqa tuqati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah hanya minta kepada kita kalau ingin mati yang istimewa, pastikan semua langkah-langkah kita ini ada Islam di situ. Akhir-akhir ini, tidak apa-apa saya cerita ini. Istri saya juga ikut senam. Senam apa itu, Bu? Bukan kongkongan, bukan, Bu. Tidak apa-apa. Dia juga menjaga hak fisiknya. Ketika sehat kan bisa salat. Ketika sehat dia bisa melayani saya sebagai suaminya, bisa memasakkan yang terbaik buat saya. Ketika sehat dia bisa baca Quran, tidak ngantuan. Ketika sehat dia bisa tahajud. Kalau sakit
dengan olahraga niat begitu, itu ada Islam di situ. Ibu pas olahraga niatnya begitu kemudian ngeblak, itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan khawatir. Saya pernah menyampaikan di sini, di mana ya? Hatta ibu mohon maaf masuk kamar mandi. Bu, kamar mandi ini tempatnya jin dan kotoran. Halo? Kamar mandi ini Bu tempatnya khubus wal khaba'ith. Al khubus wal khaba'ith. Khubus ini Bu jin setan, khaba'ith najis. Nah, kira-kira gitu. Loh, kok ada orang betah di kamar mandi? Tidak nyambung. Tapi Ibu kalau ke kamar mandi, kita ke kamar mandi mohon maaf ya, kita akan membuka aurat Bu. Buang air besar atau buang air kecil. Mohon maaf, kita akan membuka aurat kita, baik laki-laki atau perempuan. Tapi Ibu sudah muqaddimai. Bismillahi. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Karena di situ tempatnya najis. Kotoran itu najis, kencing itu najis, dan setan suka ngumpet di situ. Senang melihat aurat kita. Ketika berdoa begitu, Ibu kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta kita dalam kondisi buka aurat, terus ngeblak di situ Bu, mati, terbuka aurat kita, itu makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan takut. Saya berharap ini kita bicara kematian, tidak tahu kita mati kapan Bu. Apakah mati di kamar mandi, mati di atas tempat tidur, mati di atas pesawat, mati saat pas bawa motor, bawa mobil. Ikat dengan apa? Islam. Minimal dengan niat Bu. Niat itu sebukti kalau Ibu ingin melaksanakan apa yang saya kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan sama suami Ibu, ketika keluar dari rumah jam 7 mencari pekerjaan, baik yang formal ASN atau bekerja di tokonya, pasang niat itu. Saya diperintah oleh Allah, fasiru fil ard, keluar di muka bumi ini, cari rezekinya Allah. Allah merintahkan pada kita, ya Allah saya keluar karenamu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Terus tiba-tiba tengah jalan kecelakaan, itu makna wala tamutunna illa wa antum. Enak hidup ini. Ini kalau orang punya orientasi siap menghadapi apa? Kematian. Dan semua kita akan mati. Masalahnya kita tidak tahu. Kalau tahu enak. Umpamanya pas malaikat maut bisik-bisik sama saya, hei Ibrahim, jari ini Gusti Allah, pekan depan kau tak cabut nyawamu. Oh enak Bu. 24 jam saya mungkin Quran terus yang saya baca. Tahajud tiap malam, mungkin malamnya tidur 3 jam cukup. Tangisi Allah, tobat. Ini tidak tahu masalahnya Bu. Tidak tahu kita ini. Tiba-tiba tidak ada mukaddimah, mati. Alam yang tidak bersahabat dengan Allah itu jadi matinya kita di situ. Hatta disambar petir sekalipun, Ibu keluar tapi niatnya karena Allah, tidak perlu takut. Tidak usah ikuti omongannya orang. Sebelum diadab di akhirat, di dunia sudah diadab sama petir. Tidak perlu berumur begitu. Selama kita niatnya karena Allah, jangan niat. Karena siap, saya hidup ini siap menghadapi kematian. Dan orang yang cerdas kata Rasulullah, itulah orang yang berpikir begitu Ibu. Kemanapun dia melangkah, kemanapun dia beraktivitas. Ini kalau mau vulgar-vulgaran, saya lebih vulgar lagi nih Bu. Hatta Ibu nanti bersenang-senang dengan suami, niatnya karena Allah, menumpahkan air terbaik kita untuk diberikan satu sama lain karena Allah. Itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada sesuatu yang unik. Ingat Bu, pastikan semua langkah-langkah kita ada Islam di situ. Nah, saudara, apalagi Ibu, pada ayat ini, ayat pertama Allah mengatakan, Al-Imran 185 ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu
Apalagi kita manusia dan Al-Quran turun untuk kita manusia, bukan untuk siapa-siapa. Maka setiap kita manusia ini dha'iqah, dhauk, yadhuku, dha'iqah, akan merasakan yang namanya mati itu. Allahu Akbar. Bu, mohon maaf Bu ya, saya melihat fenomena-fenomena seperti ini unik-unik Bu. Orang yang ketika akhir hayatnya itu ada yang lembut, tak pakai mukaddimah, pakai enak, tak pakai termengah-mengah. Ada orang meninggal dunia dibuat kaki dulu Bu, sampai mendelik ke atas Bu. Ada yang kayak gitu. Ada orang Bu, saya melihat langsung Bu, meninggalnya itu Bu, bangun di tempat tidurnya Bu. Nah, karena masih muda Bu. Jatuh lagi gitu. Walaupun saya katakan tetap kita husnudzon kepada saudara kita yang meninggal dalam kondisi apapun pula. Biasakan setiap melihat orang meninggal dunia itu munculkan di benak kita ahlul jannah orang ini. Ya, tidak perlu bicara negatifnya. Bahkan kalau ada negatifnya, doakan kepada Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Jangan fokus kepada kejelekannya orang. Karena kita juga punya kejelekan. Nanti begitu kita meninggal, kejelekan kita juga akan dibicarakan sama orang. Nyambung Ibu? Setiap melihat orang nazak, apakah orang tua kita, mertua kita, kakak kita, adik kita, ipar kita, tetangga kita, saudara kita, relasi kita, dan Ibu melihat unik-unik, ceritakan yang baik-baik. Tidak perlu menceritakan lidahnya sampai keluar. Tidak usah dicerita. Terus dikomentari macam, tidak usah. Kita tidak tahu masalah orang itu. Allah yang paham. Dan Ibu kalau terbiasa membicarakan yang baik-baik, meninggalnya kita yang baik-baik aja muncul dari orang. Ya, dan semua kita akan mengalami. Kita juga tidak tahu, jangan-jangan kita bicarakan kita lebih dahsyat lagi. Kalau keluarnya cuma di sini, mungkin lidah kita keluarnya sampai manjang Bu. Ayo husnudzan kepada Allah. Saya ingin mati husnul khatimah. Saya ingin mati. Bagaimana caranya supaya husnul khatimah? Lanjutkan ayat ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian semua nanti akan dibalas ganjarannya pada hari kiamat. Bu, monggo, mumpung kita masih hidup begini ya, perbanyak amal saleh. Ibu sudah punya modal ini. Ramadan modal. Kemarin 10 hari pertama Dzulhijjah beramal saleh lagi. Kan modal ini Bu. Ini momentum tahunan. Dan nanti insya Allah Selasa depan kita akan memasuki tahun baru. Dan itu pun Muharramnya pun masih bagian daripada 3 bulan mulia. Supaya semangat tahun baru kita masih berada di bulan mulia. Dan saya sudah punya modal yang sangat luar biasa. Momentum Ramadan, Dzulhijjah sudah saya lewati. Lanjut terus Bu. Pastikan. Bahkan ketika kita berbuat salah sekalipun, dosa yang Ibu nikmati, terus Ibu sadar, itu Ibu sudah sinyal kuat dari Allah kalau Allah mencintai kita. Kalau ada orang sadar, waras, sadar Bu, akan kesalahannya, akan dosanya, kemudian dia mojok bangun tengah malam istighfar, itu sudah sinyal Bu, Allah mencintai orang ini. Yang repot kalau orang itu berbuat salah tidak merasa berbuat salah, berbuat dosa tidak merasa berbuat dosa, dan tidak menggerakkan lisannya untuk istighfar dan bertobat kepada Allah. Ini musibah ini Bu. Saya jadi merenung lagi. Kenapa baginda yang mulia itu sampai menyuruh kita suruh beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari 70 sampai 100 kali. Ada apa ini Bu? Nabi loh ini. Tapi Nabi sengaja mengikrarkan itu dan didengar oleh para sahabat supaya ditiru. Kita ini bukan Nabi. Banyak dosa kita tiap hari ini Bu. Pastikan istighfar kita istighfar istimewa. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika istighfar Bu, mainkan. Ya Allah, tadi subuh saya agak terlambat. Astagfirullah, saya lupa mendoakan orang tua saya. Astagfirullah, tadi saya bentak suami saya.
Astagfirullah, saya ngambil uang suaminya di kantongnya dan dia tak sadar. Walaupun suaminya menghalalkan, tapi dengan Allah ibu ada masalah. Datil ibu. Astagfirullah, saya marah-marah sama anak saya. Astagfirullah, saya kok hasad ya sama orang gitu. Terus kalau wa atubu ilaih, itu pastikan munculkan di benak kita dosa besar. Dosa riba, dosa menikmati uang pinjol, uang riba, dosa narkoba, dosa apa macam-macam. Pokoknya dosa besar, mainkan dulu. Saya yakin kalau tiap hari ibu 100 kali begitu, hari itu ibu maka meninggal dalam kondisi apapun pula, insya Allah husnul khatimah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nikmati itu, nikmati. Istighfar nikmati. Apalagi dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Allahu akbar. Bu, saya menikmati betul kalau bab yang satu ini, Bu. Subuh sama asar tadi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bu, kata Nabi, kalau ibu baca setiap hari 3 kali di waktu pagi, subuh ibu baca atau pagi ibu baca tiap hari 3 kali saja dengan penuh keyakinan, meninggal di sore harinya atau malamnya pasti masuk surga. Wa man qara'aha fi lailihi, dan barang siapa baca di sore hari atau di malamnya 3 kali juga Allahumma anta, sampai selesai tubuh 3 kali ibu nikmati betul, meninggal di pagi harinya pasti masuk surga. Artinya apa? Di pagi hari baca 3 kali, di sore hari baca 3 kali, dan nikmati, kaitkan dengan perbuatan kesalahan dosa yang kita perbuat. Kenapa? Saya mau mati, saya mau mati. Ibu kalau sadar ini, Ibu, dan suasana keislaman seperti dimunculkan terus, tidak akan ada gesekan satu sama lain ini. Ibu nanti dengan suami semakin mesra, dengan istri kalau suami itu semakin perhatian, dengan anak-anak Ibu jadi prioritas utama untuk dikawal. Nah, orientasinya sudah orientasi saya ingin mati. Dunia ini paling 60-70 tahun, tua dikit 80-90, ngerepotkan orang banyak sudah. Iya, Bu. Masuk 90, udah, Bu. Tak bisa berbuat apa-apa. Yang repot sudah 80-90, ngamuan. Tak ingat mati. Yang ingat yukul terus, Bu. Banding-bandingkan mantu yang satu dengan mantu yang tak punya orientasi. Harus jadi pengalaman hidupnya itu puluhan tahun itu jadi pengalaman untuk diberikan kepada anak kita. Saya berharap tuanya ibu yang sudah menunggu kematian seperti ini itu menjadi tempat mahmitnya anak-anak. Setiap ada problem, anak datang kepada kita. Kenapa? Karena kita punya pengalaman hidup. Yang jelek kita arahkan, jangan sampai menimpa kepada anak kita. Yang baik ceritakan pada anak kita. Ini enggak, kadang-kadang banyak orang tua justru sekarang memperkeruh rumah tangga anaknya dan mantunya. Itu orang tua yang tidak punya orientasi akhirat. Orang tua tidak sadarkan kematiannya itu. Seharusnya anak itu dikawal betul. Kalau tidak benar, jangan sampai terjadi sebagaimana terjadi pada kita dulu. Pengalaman pahit ini jangan sampai menimpa pada, dinasehati terus menerus dulu. Yang baik sampaikan pada anak kita. Kenapa? Kita punya lebih lama hidup, punya pengalaman hidup dalam berumah tangga itu. Kenapa? Orientasi saya surga. Yang kedua, Ibu, kita bicara mati. Ada nggak kepastian? Pertama, Ibu punya amal jariah. Punya apa? Amal jariah. Ayo kerjasama dengan Bu Sakinah, bangun sumur kayak, ya, ngawal anak-anak sekolah yang tidak mampu atau bagaimana, bangun masjid, ikut terlibat di situ. Ada kepastian saya mati, harta saya ada dititipkan di surga. Ini harus Ibu jelas. Karena kata Nabi, idza mata ibnu adama
inqata amalu. Kalau anak manusia mati sudah nggak bisa apa-apa. Orang kalau mati tidak bisa pengajian, ya kan? Orang kalau mati tidak bisa salat lagi. Orang kalau sudah mati tidak bisa baca Quran lagi. Orang kalau mati tidak bisa haji, tidak bisa umrah, tidak bisa tahajud, tidak bisa bersedekah, terputus. Selesai sudah. Inqata amalu. Kecuali 3. Sadaqatin jariyah. Ayo bersedekah sesuai dengan kemampuan ibu. Jadi kalau ada masjid-masjid lagi dibangun, walaupun hanya 5.000, 50, ada kontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Allah melihat keseriusan kita untuk bantu di situ. Ini amal jariah saya. Itu dahsyat tuh. Ibu mati kapanpun pula itu pahalanya apa? Ngalir terus. Ngalir terus. Yang kedua, ilmu. Bu, saya memahami tidak semua ilmu kita ini bermanfaat. Yang bermanfaat untuk pribadi saja. Kalau merasa sudah terlambat kayak gitu, Bu, kawal anak ibu. Pastikan ibu ajari dia. Saya berkali-kali menyampaikan, kalau bisa anak cucu dia bisa baca Fatihah dari mulut ibunya. Ilmu-ilmu yang baik sampaikan pada anak kita. Karena itu akan mengalir. Ilmu yang bermanfaat itu ngalir pada orang tuanya. Nyambung ibu ya. Dan yang paling jelas adalah wawaladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang akan terus-menerus mendoakan kepada orang tuanya. Pertanyaan besarnya, Bu, ibu sadar nggak? Ibu kan punya anak semua ya? Yang punya anak tentunya ya. Bu, kalau ibu mati besok, ada kepastian tidak anak ibu mendoakan nama ibu? Yang bisa menjawab ibu, tidak usah jawab sekarang. Tanyakan nanti kita. Ya, bagaimana bisa mendoakan kita kalau kitanya kemudian tidak nyambung dengan anak kita, tidak akrab dengan anak kita, apalagi sampai bermusuhan dengan anak kita. Pastikan ibu, mumpung kita masih hidup, saya tidak punya masalah dengan anak-anak saya. Anak-anak saya ini, dia nanti akan mendoakan saya. Orang tua yang sukses, yang ada kepastian saya mati, anak saya mendoakan kepada saya. Jadi sekarang ini ibu, ini yang membahagiakan orang tua kita sekarang di alam kuburnya, ya doanya ibu. Ibu kan anak sekarang ya, anak dari ibu kita yang di dalam kubur. Halo, kita kan anak semua, walaupun kubur kita kepala 6, kepala 7, di atas kita kan ada orang tua kita. Mohon maaf, ibu mendoakan tidak hari ini pada orang tua kita? Kalau mendoakan, insya Allah anak kita pasti mendoakan pada kita. Saya pribadi Bu, saya punya grup khusus untuk anak saya sendiri. Ada lagi grup anak dan mantu. Ya, itu dengan anak sendiri setiap hari. Habis sudah didoakan belum? Ingatkan terus Bu. Sampaikan terus. Sudah berdoa tidak untuk Abi Umi itu? Abi insya Allah doa terbaik buat kamu semua. Itu penting tuh, supaya sadar. Karena apa? Kita mau mati. Sukses saya ini Bu, mohon maaf, kalau ibu saya mati besok Bu, bulan depan saya tidak bisa ngajar lagi Bu. Kecuali ilmu yang saya bisa sampaikan sambil dilaksanakan, saya kecipratan pahalanya. Tapi kan belum tentu nyampe kepada anak ibu ya, ya kan? Tapi kalau anak mendoakan terus menerus tuh, mendoakan terus-menerus. Jadi pastikan sukses kita mati itu tidak punya masalah dengan anak. Anak bangga pada orang tuanya. Anak mendoakan pada orang tuanya. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan ingat lo, nanti pada hari kiamat kalian akan dibalas ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khair. Maka kalau kebaikan yang kita tanam dalam hidup ini mati, kebaikan pula yang kita dapatkan. Wa in syarran, kalau keburukan yang kita tanam dalam kehidupan ini, matinya pun tidak enak juga. Aduh, lewat kuburannya, na'udzubillah, ini orang dulu peminum, dulu orang ini, aduh, tukang fitnah, tidak enak semua.
Tapi kalau kebaikan dipuji-puji, hatta matinya pun Allah yarham, Allah yarham. Didoakan sama orang kan ya. Kenapa? Karena kita berbuat baik. Pastikan ibu sebelum meninggal dunia saya tidak punya musuh pada siapapun pula, apalagi kepada suami, kepada anak, pada kakak, pada adik dan lain sebagainya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Diingatkan oleh Allah, barang siapa selamat dari jilatan api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah, itulah sukses yang sebenarnya. Bu, sukses itu kalau kita ada kepastian masuk surga. Ibu punya perasaan masuk surga enggak? Harus optimis. Tapi surga kan tidak kun fayakun ya. Halo, surga itu mahal bu, branded, barang branded surga ini bu. Tidak bisa santai. Maksimalkan dengan amal saleh, maksimalkan dengan ibadah yang terbaik, dengan ketaatan yang terbaik. Tidak punya masalah dengan siapapun pula. Saya mati ada kepastian masuk surga. Itu aja. Ibu kalau ada masalah satu saja nih bu, mohon maaf ya, saya ada masalah dengan Bu Sakinah. Nanti saya masuk surga bu, tertahan bu. Allah mohon maaf, ini dirham bermasalah, nggak bayar, ngutang saya nggak bayar. Gitu. Loh, terganggu bu. Seharusnya saya langsung ke surga, terganggu bu. Dia memfitnah saya ya Allah gitu, terganggu bu. Akhirnya saya dieksekusi. Nyemplung dulu bu, sesuai dengan dosa yang kita laksanakan. Pastikan hidup ini saya mau mati saya mau masuk surga. Tidak ada masalah dengan siapapun pula. Ya, seperti itu. Diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hati-hati loh ya dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Ibu, saya kadang merenung bu ya. Apalagi haji kayak kemarin bu ya, kumpul semua ya Allah. Ini kan kebetulan saya haji undangan bu ya, undangan dari pemerintah Saudi lewat kedutaan. Saya sama istri saya. Tapi juga di samping saya ada juga jatah dari kedutaan yang dibeli sama travel tuh bu, sehingga kadang-kadang gabung juga dengan kami. Dia tidak tahu kalau saya ustadz tuh, yang saya rahasiakan. Baru terakhir tahu kalau saya ustadz, banyak browsing gitu. Tahu, lo ustadz Dre ramaian gitu ya sudah. Itu ada yang bayar 35.000, 40.000, memang langsung berangkat gitu. Itulah dunia bu. Dan berbahagialah orang-orang seperti tidak mikir lagi bu. $40.000 ya, dengan istrinya $80.000 itu 1 miliar lebih tuh bu. Labbaik Allah, dikembalikan pada Allah. Itulah harta kita yang sebenarnya. Ada kepastian dunia yang kita punya akan saya bawa ke akhirat. Bu, yang diantar oleh mobil tadi, ya, dengan drivernya, pastikan mobil saya ini membawa saya ke surga. Rumah nanti pulang ke rumah ibu ya, pastikan rumah ibu apa? Kalau bahasa Nabi, baiti jannati. Sebelum jadi rumah di surga, rumah surga betul lah di dunia ini bu. Rumah yang saya tinggal di situ, ini rumah akan jadi saksi, akan membawa saya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus begitu, kenapa? Saya mau mati. Dan memang di dunia inilah ibu dipercaya oleh Allah untuk mengelola semua itu. Tinggal dunia ibu letakkan di tangan, dikendalikan oleh hati kita yang orientasinya akhirat ini, atau dunia yang sudah masuk ke dalam hati, seakan-akan hidupnya hanya di dunia saja, tidak ingat mati. Inilah orang yang merugi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Cukup satu ayat dulu saya bahas pada pagi hari sore hari ini. Mudah-mudahan kematian kita semuanya kematian yang husnul khatimah insyaallah. Kematian yang insyaallah seluruh amal-amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang ada kepastian insyaallah kita nanti bersama Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berdoa bagi ibu-ibu yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan sebelum meninggal dunia juga bisa melaksanakan ibadah haji. Bagi yang sudah, mudah-mudahan hajinya haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah.
yang ada kepastian dengan haji itu kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina jami'an. Allahumma ya muyassiral umur yassir umurana birahmatika ya akramal akramin. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram li'ada'i faridatal hajj fi sanawatil qadimah ala idika wa qudratika ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Muhammad Presiden Muhammad ilmu dan juga kita semua. Insyaallah keadaan kepada Allah. Terima kasih kepada ibu yang telah meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Insyaallah bermanfaat buat kita semua. Disediakan oleh Yayasan Jamaah Ridul Khairat. Terima kasih banyak. Insyaallah menjadi berkat amal yang kita. Jumlah infak hari ini sebesar 480. Ada tamu supirnya, ada tamu supirnya. Ustaz ada tunggu tamu. Diadakan pada tanggal 22. Demikian, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.